Di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Merapi, hiduplah seorang janda cantik bernama Sari. Parasnya menawan, kulitnya kuning langsat, dan senyumnya selalu berhasil memikat hati pria manapun. Namun, di balik kecantikannya, Sari menyimpan luka dan ambisi yang besar. Ia ingin hidup kaya raya, dihormati, dan tak lagi dihina sebagai janda muda. Suatu malam, Sari bermimpi aneh. Ia berjalan ke tengah hutan, lalu bertemu sosok tinggi besar berbulu lebat, bermata merah menyala. Sosok itu memperkenalkan diri sebagai Genderuwo Lurah ala setan. Dalam mimpinya, Genderuwo itu menawarkan kesepakatan, kekayaan tak terbatas, asal Sari mau menjadi istrinya. Bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di alam makhluk gaib. Sari terbangun dengan tubuh gemetar. Tapi malam-malam berikutnya, mimpi itu datang lagi, makin nyata, makin menggiurkan. Dan akhirnya, di malam purnama ketiga, Sari mengikuti mimpi itu. Ia pergi ke hutan, membawa sesaji seperti yang diperintahkan. Bunga 7 rupa, darah ayam cemani, dan kain jarik bekas pembungkus mayat. Di tengah hutan, Sari mengucapkan janji pernikahan di bawah pohon besar. Angin mendesir aneh, dan tiba-tiba Genderuwo itu muncul. Ia menjilati darah ayam itu dan berbisik di telinga Sari. "Mulai malam ini, kau milikku, dan hartamu takkan pernah habis selama kau setia." Esok harinya, kehidupan Sari berubah drastis. Ia mendadak jadi juragan tanah, membuka toko emas, dan rumahnya dipenuhi barang-barang mewah. Tapi warga desa mulai curiga. Setiap malam terdengar suara aneh dari rumah Sari, seperti tawa berat, suara benda pecah, dan kadang tangisan wanita. Suatu hari, seorang dukun sakti datang dan memperingatkan, "Hidupmu bukan milikmu lagi, Sari. Kau telah menyerahkan dirimu pada makhluk dunia lain. Kalau kau ingkar, kau akan ditarik ke alamnya." Sari ketakutan. Ia mencoba berhenti, menyumbangkan hartanya, bahkan bakar semua barang dari hasil pesugihan. Tapi semuanya sia-sia. Di malam Jumat Kliwon, warga menemukan rumah Sari kosong. Tidak ada tanda perlawanan. Tapi di lantai kamarnya terlihat jejak kaki besar dan bulu-bulu kasar seperti rambut hewan liar. Konon, Sari kini hidup di alam Genderuwo sebagai permaisuri makhluk gaib. Tapi setiap malam purnama, ada yang melihat bayangan perempuan menangis di balik pohon besar, seolah menyesal, tapi tak bisa kembali. Sejak hilangnya Sari, desa itu jadi berubah. Hutan yang dulunya ramai dijadikan ladang dan tempat menggembala kini jadi angker. Tak ada yang berani masuk, apalagi mendekati pohon besar tempat Sari terakhir terlihat. Para warga menyebutnya pohon kawin setan. Beberapa bulan setelah kejadian itu, muncul kejadian aneh. Toko emas milik Sari yang sempat kosong begitu lama, tiba-tiba lampunya menyala sendiri di malam hari. Warga yang melintas mengaku mendengar suara perempuan tertawa kecil di dalamnya, diikuti bau kemenyan dan suara logam beradu seperti emas yang dilempar ke lantai. Ada juga seorang pemuda desa, Joko, yang penasaran dan mencoba menyelidiki hutan itu di malam hari. Ia membawa kamera dan senter, berharap bisa mengungkap kebenaran soal pesugihan Sari. Tapi Joko tak pernah kembali. Yang ditemukan hanyalah kameranya, penuh dengan rekaman kabur dan suara napas berat di antara rintihan pelan seorang perempuan. Desa itu mulai dijauhi, banyak warga pindah, tapi rumah Sari masih berdiri, seperti menunggu seseorang. Konon, kadang ada pelamar kerja atau peziarah dari luar kota yang tertarik ingin bekerja di toko emas milik Sari. Mereka biasanya hilang atau pulang dalam keadaan linglung, berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti seperti bahasa makhluk hutan. Dan di malam-malam tertentu, warga yang berani mengintip ke arah rumah itu mengatakan masih melihat sesosok perempuan berbaju putih duduk di teras, menatap kosong ke arah hutan. Rambutnya panjang menjuntai, wajahnya cantik, tapi matanya bukan mata manusia. Di balik tubuhnya kadang muncul bayangan besar, tinggi dan berbulu, berdiri diam
seperti penjaga. Seiring waktu, nama Sari mulai dilupakan orang-orang luar desa. Tapi bagi mereka yang tinggal di sana, cerita itu seperti luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Bahkan anak-anak pun dilarang menyebut nama Sari sembarangan, apalagi saat malam tiba. Ada kepercayaan jika namanya disebut 3 kali di dekat pohon besar itu, kau akan mendengar bisikan yang memanggilmu untuk menemani. Sementara itu, rumah tua Sari menjadi sarang kejadian-kejadian ganjil. Tukang bangunan yang disewa untuk merobohkannya semua menolak melanjutkan pekerjaan. Salah satu dari mereka, Pak Tarman, bahkan sempat kerasukan. Ia mengaku melihat Sari duduk di ranjangnya, memakai kebaya merah darah, tersenyum sambil menyisir rambut dengan sisir perak yang tetesannya bukan air, tapi darah segar. Rumah ini milikku, katanya melalui suara berat, bukan suara Pak Tarman. Siapa yang berani mengusir suamiku? Cerita semakin menyebar. Paranormal dari kota pun berdatangan. Beberapa mencoba melakukan pembersihan, tapi tak ada yang bertahan lebih dari semalam. Mereka selalu kembali dengan wajah pucat, dan sebagian dari mereka mengalami kegilaan permanen. Salah satunya hanya bisa menggambar sosok wanita dengan bayangan besar di belakangnya, berulang-ulang setiap hari. Suatu malam, seorang kakek tua dari dusun sebelah yang dikenal sebagai orang pintar datang membawa peti kecil berisi sesajen dan kain kafan lama. Ia duduk di depan rumah Sari sambil membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Tapi sebelum tengah malam, angin besar datang dan menyapu pekarangan. Kakek itu hilang. Hanya kain kafannya yang tersisa tergantung di atap rumah seperti bendera putih. Sejak saat itu, tak ada lagi yang mencoba mengusik rumah Sari. Tapi rumor beredar bahwa ada seseorang dari kota, seorang perempuan muda mirip Sari yang mulai menanyakan arah ke rumah itu. Warga yang bertemu dengannya menggambarkan matanya kosong, senyum tipis menghias wajahnya, dan dia selalu bertanya dengan kalimat yang sama. "Saya anaknya Bu Sari. Ibu saya masih tinggal di sini kan?" Gadis itu datang saat hujan gerimis, menjelang maghrib. Bajunya basah kuyup, tapi ia tak tampak menggigil. Ia berdiri di depan rumah Sari, memandangi pintu kayu tua yang sudah lapuk termakan waktu. Beberapa warga melihatnya berdiri lama sekali, tak bergerak, seolah menunggu sesuatu dari dalam. Akhirnya, pintu rumah itu terbuka sendiri, berderit pelan, seperti menyambut tamu yang sudah lama ditunggu. Tanpa ragu, gadis itu masuk. Sejak malam itu, rumah Sari kembali hidup. Lampu-lampu yang sudah bertahun-tahun mati kini menyala. Asap tipis kemenyan mengepul dari ventilasi atas. Di pagi hari, warga melihat jejak kaki perempuan keluar dari halaman rumah dan mengarah ke pasar desa. Gadis itu terlihat membeli bahan masakan dan bunga melati, tapi siapa yang menjual dan siapa yang menerima uang tak ada yang bisa mengingat dengan pasti. Yang lebih aneh, setiap malam Jumat, suara gamelan Jawa mengalun dari dalam rumah. Suara sinden lirih bernyanyi, diiringi tawa berat yang familiar. Suara yang dulu pernah didengar warga saat Sari masih hidup, suara milik genderuwo itu. Suatu malam, Pak Lurah memberanikan diri mendekat. Dari celah jendela, ia melihat gadis muda itu sedang duduk di ruang tengah, menghadap cermin besar. Tapi yang terlihat di cermin bukanlah wajah gadis itu, melainkan wajah Sari. Tua, pucat, dan senyumnya menakutkan. Di belakangnya, bayangan besar berdiri tegak, tak bergerak, seolah mengawasi siapapun yang melihat. Pak Lurah jatuh sakit keesokan harinya. Demam tinggi, mengigau, dan berulang kali berkata, "Dia bukan anaknya, dia titisan iblis." Mulai dari situ, satu persatu warga desa mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi itu, mereka berada di sebuah perjamuan aneh dengan tamu-tamu tak berkepala. Dan di tengah ruangan, duduk gadis itu dengan gaun pengantin merah, memegang tangan sesosok bayangan besar berbulu yang tak sepenuhnya berbentuk manusia. Gadis itu kemudian dikenal warga sebagai pengantin baru, tapi
Tak ada yang tahu pasti siapa dia. Tak ada yang pernah melihatnya lahir, tumbuh, atau tinggal di desa. Namanya pun tak pernah disebutkan. Tapi satu hal yang mereka tahu pasti, ia tak datang untuk mencari ibunya. Ia datang untuk melanjutkan perjanjian. Desa itu perlahan membeku dalam ketakutan. Tak ada lagi yang berani lewat depan rumah Sari, bahkan di siang hari. Anak-anak dilarang bermain terlalu jauh, dan para orang tua hanya bisa berdoa agar keluarga mereka tak terpanggil dalam mimpi. Namun, kisah ini mencapai akhirnya ketika seorang pemuda bernama Rian, cucu dari Pak Lurah, memutuskan untuk menyelidiki semuanya. Rian baru saja pulang dari kota, membawa pemikiran rasional dan keyakinan bahwa semua kejadian itu hanyalah sugesti massal. Ia membawa kamera, perekam suara, dan benda-benda penangkal gaib yang ia beli dari berbagai tempat. Malam Jumat, ia masuk ke rumah itu. Rekaman terakhir dari kameranya memperlihatkan pintu yang membuka sendiri, seperti yang diceritakan warga. Lalu, suara gamelan yang makin lama makin cepat temponya disusul oleh suara perempuan bernyanyi dalam bahasa Jawa kuno yang tak dimengerti. Terakhir, tampak Rian berdiri membatu di depan cermin, tubuhnya kaku, sementara bayangannya di cermin tertawa. Dengan dua sosok berdiri di belakangnya, Sari dan gadis itu mengenakan pakaian pengantin, memegang tangan Rian, seolah mengikatnya dalam perjanjian yang tak bisa dihindari. Rian tidak pernah kembali, tapi setelah malam itu, rumah Sari kembali gelap. Tak ada lagi suara gamelan, tak ada asap kemenyan. Gadis itu menghilang seperti ditelan bumi. Warga percaya penggantinya telah ditemukan. Siklus pesugihan telah dipenuhi. Dan kini, kekuatan itu sedang tertidur, menunggu generasi berikutnya yang serakah, yang ingin kaya dengan cara cepat, yang mau menyerahkan tubuh dan jiwanya untuk kehidupan penuh kemewahan. Karena di dunia pesugihan tak ada yang gratis, selalu ada harga, dan kadang harga itu adalah dirimu sendiri. Terima kasih telah menyimak kisah malam ini. Jika kamu suka cerita mistis seperti ini, jangan lupa untuk like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan bagikan ke teman-temanmu. Dan tentu saja, subscribe channel Pekon Mistis agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan berikutnya. Ingat, di balik cerita selalu ada rahasia yang belum terungkap. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Pekon Mistis, ketika yang tak terlihat mulai bercerita.